Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, yang kami hormati dan muliakan ya, Umi Santi apa? Umi Lili, Umi Wida, Umi Santi, semuanya Umi ya, Umi Mala. Satu lagi Umi siapa ya? Umi Pri. Ini kan Umi. Yang mudah-mudahan semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya dalam kebaikan. Dan juga solihat tafisa semuanya, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kalian sedang dalam masa tahap mujahadah ya, perjuangan, kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulai ini kita bisa berkumpul di tempat yang Masya Allah ya, luar biasa. Ustaz yakin semuanya bahagia berada di sini, ya, mendapati tempat yang begitu nyaman, sejuk, ya, dan luar biasa. Ini cocok sekali untuk kita ya mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sini. Begitu luar biasa bagaimana Allah mendesain alam semesta ini ya, sedemikian rupa sampai lisan kita mengucapkan kekaguman yang tidak pernah henti, yaitu apa? Masya Allah ya. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa yang ingin Ustadz sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal terbaik ya, bagi Ustadz pribadi dan juga bagi kalian semua, bahwasanya hubungan kita dengan Al-Quran itu bukan hubungan sekedar seperti orang dengan buku, bukan ya, tapi lebih daripada itu. Iya. Nah, di sebagai pembukaan ya, ini bekal ini Ustadz beri tema khudhu ma atainakum biquwah, mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambillah apa yang telah kami berikan, kata Allah, dengan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 63, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ini perintah Allah kepada Bani Israel. Kata Allah, ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan waktu itu gunung diletakkan di atas kepala mereka. Itu perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel, karena saking membangkangnya mereka, Allah Subhanahu wa taala sampai meletakkan gunung itu di atas kepala mereka. Kalau mereka tidak mau ya menunaikan janji yang Allah berikan kepada mereka, maka gunung itu akan langsung membinasakan mereka. Kata Allah apa? Khudhu ma atainakum biquwah. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kekuatan. Ibnu Katsir menafsirkan di dalam tafsirnya, maksud daripada biquwah yaitu bil hirsi wal jiddi wal ijtihad. Jadi apa yang telah Allah berikan kepada kalian berupa kitab Taurat, maka ambillah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, dan tafsiran yang lainnya bi'amalin
bima fihi, yaitu mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Dan juga Allah SWT berfirman hal yang serupa kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wahai Yahya ambillah kitab ini dengan penuh kekuatan. Wa atainahul hukma sobiyya, dan kami berikan dia hikmah selagi dia masih kecil. Masya Allah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, Yahya sedari kecil sudah begitu intens hubungannya dengan kitab Taurat. Nah, ini menjadi suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita di usia yang muda, ya masa muda kita habiskan dengan Al-Qur'an. Maka ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Nabi Zakaria itu pernah diajak bermain oleh teman-teman sebayanya. Idhab bina nal'ab. Zakaria, ayo kita bermain. Tapi Nabi Zakaria kemudian membalas, ma lil la'bi khuliqtu. Aku diciptakan oleh Allah ke dunia ini bukan untuk main-main. Nah, ini adalah dua ayat di mana Allah SWT memberikan isyarat kepada kita semua bahwa kitab Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita bisa mengambil Al-Quran ini ya dengan penuh semangat dan juga kesungguhan. Dan juga kita mempelajari dengan betul, dengan baik apa yang ada di dalamnya, kemudian kita bisa mengamalkannya. Kemudian ya Solihat, Tafisa, gimana perasaan kalian pas pertama menginjakkan kaki di sini? Hah? Very happy. Hah? Sangat-sangat bahagia. Tapi jangan salah. Ya, kebahagiaan seorang muslim, seorang yang beriman itu tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang terkait dengan dunia. Ustaz akan sampaikan dengan apa seharusnya seorang muslim, seorang beriman itu berbahagia. Di zaman Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah, Umar itu menerima banyak sekali harta ya, yang diberikan kepada Umar. Itu ghanimah, terus jizyah, ya, bayar upeti dari orang-orang non-muslim yang hidup di lingkup ya kaum muslimin, mereka bayar upeti. Dan itu banyak yang diterima. Kemudian pelayan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Amirul Mukminin, hadza min fadlillah. Wahai Amirul Mukminin, ini adalah karunia Allah. Subhanallah. Ini juga mungkin mindset yang ada di kepala kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu ya, materi dunia atau yang seperti sekarang ini memang betul karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Umar bin Khattab ingin meluruskan bahwasanya tidak sepantasnya seorang muslim, seorang yang beriman menggantungkan kebahagiaannya kepada perkara dunia. Karena dunia sebagus apapun pasti akan lenyap dan hilang. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Karunia Allah adalah yang Allah firmankan. Ini ada yang bawa catatan? Hah? Apa langsung terekam nanti? Nah, di surat Yunus ayat 57-58. Ini harus terpatri di kepala kita, jadi mindset di kepala kita. Sumber kebahagiaan seorang muslim, seorang yang beriman adalah ini. Kata Umar bin Khattab yang membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 57-58 surat Yunus. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan juga penyembuh, penawar untuk penyakit yang ada di dalam hati kalian, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaknya ya mereka merasa bahagia gembira. Karena yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kira-kira apa karunia dan rahmat Allah di ayat ini? Hah? Ada yang bisa jawab?
Iman Islam. Bukan. Hah? Usul iman Islam. Usul. Maybe. Enggak, tapi yang diinginkan Umar. Oh, yang diinginkan Umar. Nah, barakallahu fiik. Smart answer. Smart answer, Ustaz. Answer ya. Salah ya. Oh, ada guru bahasa Inggrisnya. Waduh, langsung disekat itu. Tapi gamat, Ustaz. Jadi Al-Quran, Umar bin Khattab ya maksudkan ketika membaca ayat ini, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Maksudnya apa karunia dan rahmat Allah? Adalah Al-Quran. Maka hendaknya kita merasa bahagia dan senang hati dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini karunia yang jauh lebih baik dari segala apa materi dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Subhanallah. Lihat, kalian yang memegang Al-Quran, itu adalah sumber kebahagiaan dan kegembiraan hati kalian. Jadi kalau hati kalian lagi sedih, lagi apa, pasti mungkin lagi jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran. Insya Allah di sana ada kebahagiaannya. Kemudian juga ya, Al-Quran itu selain menjadi sumber kebahagiaan, kegembiraan hati bagi kita, seorang muslim, seorang yang beriman, juga menjadi pedoman yang paling lurus, ya, pedoman yang paling sempurna. Siapa yang mengambil pedoman dari Al-Quran, maka pasti di hidupnya akan bahagia, akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karenanya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Jadi selain Islam, jalan-jalannya bengkok. Jadi Islam ini yang menunjukkan ya, umat manusia kepada jalan yang paling lurus, yang paling benar. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah murka kepada siapa? Umar bin Khattab. Kenapa? Ada yang tahu? Karena waktu itu Umar pernah memegang atau membawa kitab Taurat dan dilihat oleh Rasulullah SAW. Kemudian Umar dimarahi oleh Rasulullah. Ya Umar, tidak cukupkah bagimu Al-Quran? Jadi kalau sudah ada Al-Quran, maka kitab-kitab yang lain tinggalkan, tidak perlu. Kita tidak boleh mencari petunjuk, mencari jalan hidayah dari kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Sekalipun itu adalah Taurat dan Injil. Apalagi Taurat dan Injil sekarang yang sudah banyak penyimpangannya. Kemudian kata Rasulullah, wahai Umar, ketahuilah laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau sekiranya Musa hidup sekarang, maka tidak ada peluang baginya melainkan dia harus ikut kepadaku. Subhanallah. Artinya Taurat tidak dibutuhkan lagi karena sudah ada Al-Qur'an, itu menjadi pelengkap semuanya. Subhanallah. Jadi ini yang pertama apa tadi, Al-Qur'an menjadi sumber kebahagiaan, yang kedua menjadi sumber jalan petunjuk. Nah, kemudian yang berikutnya ya solihat, tafisa, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu harus diamalkan. Ya. Jadi harus ada pertanyaan pada diri kita, sudah sejauh mana kita mengamalkan isi Al-Qur'an. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan innama ju'ilal Qur'anu liyu'mala bihi wattakhadhan nasu qira'atahu ibadatan. Al-Qur'an itu sesungguhnya dijadikan atau diberikan kepada umat manusia untuk diamalkan, tapi banyak manusia yang mencukupkan diri menjadikan ibadah itu hanya sekedar membacanya saja, tapi tidak diamalkan. Dan Hasan Al-Basri pernah mengomentari dengan keras seseorang yang dia fokusnya ketika berinteraksi dengan Al-Quran hanya pada tajwid-tajwidnya saja. Jadi banyak orang berbangga-bangga dengan tajwid, fasihnya membaca Al-Quran dengan tartil luar biasa. Jadi ada seseorang berkata di hadapan Imam Hasan Al-Basri, sungguh aku telah membaca Al-Quran 30 juz dengan tajwid, tartil, dan tidak ada satu huruf pun yang aku terpeleset di dalam membacanya.
Kemudian kata Hasan Al-Basri apa jawabannya? Laqad asqatta al-Qur'an kullah. Justru engkau telah menjatuhkan Al-Quran seluruhnya. Karena aku tidak melihat Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan. Subhanallah. Jadi jangan tertipu kita dengan orang-orang yang begitu bagus indah bacaan Al-Qurannya. Tapi lihat bagaimana dia mengamalkan Al-Quran itu di dalam kehidupannya. Kemudian berikutnya, Sholihat Tafisa, ya, Al-Quran itu memiliki pengaruh yang sangat kuat sekali untuk jiwa dan hati kita. Jangankan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, seorang kafir pun dia tahu bahwa Al-Quran ini memiliki pengaruh terhadap jiwa dan hatinya. Di zaman Rasulullah, siapa? Orang kafir yang dia memuji keindahan Al-Quran. Ada yang tahu? Nanti dapat hadiah dari Umi Lili. Hah? Ada yang tahu? Jadi ada seorang pembesar Quraisy, dia diutus untuk mendatangi Rasulullah SAW, untuk menawarkan sesuatu. Ya Muhammad, apakah engkau ini gila? Kami akan datangkan seorang dokter yang paling hebat untuk menyembuhkan sakitmu. Atau engkau pengen wanita paling cantik? Kami akan datangkan untukmu. Atau engkau pengen jadi raja? Kami akan jadikan engkau raja. Atau kamu kan pengen kekayaan? Kami akan kumpulkan harta kami dan berikan kepada engkau. Dan seterusnya banyak yang disampaikan oleh orang ini. Siapa dia? Bapaknya Khalid. Siapa? Walid. Walid doang taunya. Bukan Walid yang di film itu ya? Kan ada Walid. Ya, yang film itu ya? Film Malaysia. Walid. Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah namanya. Jadi Walid bin Mughirah pernah mendatangi Rasulullah SAW, menawarkan banyak hal, tapi kemudian Rasulullah SAW, setelah Walid selesai, kata Rasulullah, intahait, kau sudah selesai bicara, sekarang giliranku, dengarkan aku. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Walid bin Mughirah. Sampai Walid bin Mughirah itu ketika mendengar bacaan Rasulullah, dia terdiam, tertunduk, subhanallah, terpengaruh jiwa dan hatinya. Nah, kemudian setelah itu dia pulang menghadap kepada teman-teman Quraisynya lain, ya, teman-teman kafir Quraisynya, dan mereka semua terkejut melihat wajah Walid bin Mughirah. Wah, Walid bin Mughirah masuk Islam nih, celaka kita semua. Tapi ternyata Walid bin Mughirah tidak masuk Islam. Cuma raut wajahnya berubah setelah mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah. Sungguh nih, perhatikan ya ucapan Walid bin Mughirah. Inna liqaulihi alladhi yaqulu halawa wa inna alaihi latilawa wa innahu lamusmirun a'lahu magdaqun asfaluhu wa innahu la ya'lu wa ma yu'la wa innahu la yahtimu ma tahta. Subhanallah. Seorang kafir bernama Walid bin Mughirah mensifati Al-Quran dengan luar biasa, memuji Al-Quran dengan luar biasa. Sesungguhnya Al-Quran itu sangat manis, ada kelezatan di dalam Al-Quran. Dan orang yang mendengarnya akan merasakan nikmat di dalam hati dan jiwanya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu seperti pohon yang banyak buahnya di atas. Dan bawahnya mengakar kuat di dalam. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Artinya tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Dan Al-Quran kalau dibandingkan dengan yang lain, maka yang lain akan terhantam, terkalahkan. Subhanallah. Itu pujian dari seorang kafir bernama siapa? Walid ibn Mughirah. Kemudian teman-teman Quraisynya, kafir Quraisynya berkata, celaka engkau hai Walid bin Mughirah. Kami mengutus engkau kepada Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Tapi kenapa tiba-tiba engkau datang malah memuji-muji apa yang dibawa oleh Muhammad? Tapi kata Walid bin Mughirah, ya, memang begitu keadaannya. Lalu apa yang harus kami katakan tentang Muhammad ini? Apakah kita katakan dia orang gila? Karena waktu itu mau musim apa? Musim haji. Karena akan banyak orang bangsa Arab yang datang ke Mekah. Ini bahaya kata orang-orang Quraisy kalau mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Muhammad. Jadi mereka membuat tipu daya. Kalau ada orang dengar Muhammad, kita katakan Muhammad itu gila. Kata Walid bin Mughirah, enggak. Muhammad enggak gila. Kita sudah tahu bagaimana orang gila. Muhammad penyihir. Enggak penyihir. Kita tahu para penyihir itu seperti apa. Seterusnya tidak ada yang disetujui oleh Walid bin Mughirah. Tapi yang paling pas
kata Walid bin Mughirah, mungkin benar penyihir. Jadi Muhammad bisa menyihir orang-orang dengan apa yang dia baca. Subhanallah. Padahal sebetulnya Walid bin Mughirah mempercayai atau kagum terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia itu apa? Al-Quran. Masya Allah. Nah, maka ini pertanyaan juga bagi diri kita semua. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mengkaji Al-Quran, ada pengaruh nggak dalam hati kita? Hah? Ada pengaruh nggak? Kok nggak ada yang jawab? Ada pengaruh nggak? Ini buat Ustadz juga sebetulnya. Ada pengaruh nggak ya? Ada nggak? Ada. Meskipun nggak banyak, setidaknya ada. Ya. Hati kita itu terketuk atau tersentuh. Makanya Ibnu Rajab mengatakan ini bahaya. Ini Ibnu Rajab bahaya sekali. Ketika maksudnya bahaya untuk kita. Apa yang beliau ucapkan ini. Ya. Jangan-jangan kita seseorang yang seperti disebut oleh Ibnu Rajab. Kata beliau, la yadzuqa halawatal Qur'an man kana musirran. Tidak akan bisa merasakan kelezatan Al-Qur'an orang yang masih terjerumus pada perbuatan dosa. Musirran itu orang yang tidak bisa lepas dari dosa. Jadi dia masih ada hubungan dengan dosa-dosa yang tidak dia tinggalkan. Ini bahaya. Jadi kalau kita masih ada hubungan dengan dosa-dosa, maka dosa ini akan menghalangi kita dari merasakan nikmat dan lezatnya Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Jadi ada penutup. Waliyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, solihin solihat, hubungan salafus soleh terdahulu dengan Al-Quran itu luar biasa. Contohnya diantaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada yang tahu kehebatan apa yang pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan Al-Quran? Pernah menghatamkan satu Al-Quran dalam satu malam. Percaya nggak? Subhanallah. Hubungannya begitu kuat. Sampai-sampai ketika Utsman mati, dibunuh, itu sedang dalam keadaan apa? Memegang Al-Quran. Waktu itu kaum Khawarij menyerbu Utsman di rumahnya, dibunuh di rumahnya, di kamarnya, sedang dalam keadaan memeluk Al-Quran dan pedang menusuk ke punggungnya. Dan Utsman bin Affan pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu malam, 30 juz. Masya Allah. Mungkin kita berpikir, kok bisa ya? Ustaz pernah sampaikan ke kalian, betul nggak gambarannya? Ada yang masih ingat? Ustaz kasih ke kalian MotoGP. Tahu MotoGP? Motor yang gede. Ustaz kasih lintasan sirkuit Mandalika. Lombok ya? Nah, di Lombok. Coba kalian tempuh dengan motor itu, kira-kira berapa jam kalian tempuh? Kalau kalian yang naik ya? Mungkin ke jalan-jalan motornya. Karena nggak bisa. Coba kalau yang mengendarai pembalap. Mungkin 5 menit Mandalika langsung terputer. Pertanyaannya kenapa coba? Kenapa kita tidak bisa muteri dalam jangka waktu 5 menit, sedangkan pembalap dia bisa? Kenapa? Karena sudah terbiasa dan terlatih. Nah begitu. Seseorang yang hubungannya dengan Al-Quran sudah terbiasa, begitu intens, maka bukan mustahil ketika dia bisa menghabiskan waktunya untuk Al-Quran, bahkan dalam satu malam bisa hatam. Karena boleh membaca Al-Quran dengan apa namanya? Yang cepat itu hadir ya. Hadir kan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu boleh. Ya. Tapi jangan kalau kalian itu mah ngomel ya, bukan baca Quran. Nah itu Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma sabina min kalami rabbina." Kalau hati kita itu bersih, kata Utsman bin Affan, maka kita tidak akan pernah merasa puas dengan Al-Quran. Jadi kita itu pengen terus membacanya, mengkajinya, dan seterusnya. Ya. Kemudian berikutnya, ada yang tahu anaknya Abu Jahal siapa? Yang masuk Islam? Ikrimah. Masya Allah. Nah Ikrimah juga ternyata punya hubungan yang spesial dengan Al-Quran.
Tapi kasihan Ikrimah ini ketika pertama masuk Islam diledekin terus sama sahabat-sahabat yang lain. Wih, anaknya Abu Jahal nih gitu kan. Bapaknya Fir'aun umat ini. Ya, gimana perasaan kalian kalau digituin? Nah, Ikrimah pernah dibegitukan sama sahabat-sahabat yang lain. Ya, jadi anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Nah, Ikrimah merasa nggak nyaman, tapi kemudian dibela oleh Rasulullah SAW. Jadi, kenapa kalian terus membicarakan orang yang sudah mati? Tidak ada hubungannya sudah dengan Ikrimah. Ikrimah sudah masuk Islam. Dan Ikrimah punya hubungan spesial dengan Al-Quran. Sejarah mencatat bahwa Ikrimah itu rajin membaca Al-Quran dan dia senang sekali memeluk Al-Quran, bahkan mencium Al-Quran sambil berkata, hadza kalamu Rabbi. Ini adalah firman Tuhanku. Ini adalah ucapan Rabbku. Sampai sebegitunya. Coba pernah nggak kalian mengucapkan sesuatu kepada Al-Quran? Atau apa namanya? Punya sebutan sendiri dengan Al-Quran? Ada nggak? Al-Quran, oh ini hidupku, ini cintaku, ini kasihku. Seperti itu. Jadikan seperti itu Al-Quran. Itu menunjukkan adanya hubungan yang dekat antara kita dengan Al-Quran. Kalau kita biasa-biasa aja, nggak ada. Oh itu Ikrimah. Hadza kalamu Rabbi. Ini adalah ucapan Tuhanku, dipeluk, dicium sama dia Al-Quran. Nah, kemudian berikutnya Sholihat Afisa, ya, saya akan sampaikan sebagai penutup supaya kita tidak kehilangan motivasi. Di antaranya adalah dengan selalu kita mengingat tentang keutamaan Al-Quran. Yang pertama, berbahagialah seseorang ketika dia dibuka pintu oleh Allah menjadi bagian dari keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah ahlul Quran. Kata Nabi SAW, inna lillahi azza wa jalla ahlin minan nas wa inna ahlal Quran ahlullahi wa khassatuhu. Allah itu memiliki keluarga di bumi, dan keluarga Allah di bumi adalah mereka ahlul Quran. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa ahlul Quran itu bukan berarti mereka yang hafal Quran. Jadi tidak harus syaratnya itu hafal 30 juz. Tidak harus menjadi keluarga Allah sebagai ahli Quran. Syaratnya bukan harus hafal 30 juz. Tapi kapan seseorang dia memahami Al-Quran, kemudian dia mengamalkan dalam hidupnya, maka dia sudah menjadi bagian dari ahlul Quran, yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak para penghafal Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Waliyadzubillah. Justru itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran itu sumber keberkahan. Di antara sumber keberkahannya adalah memberikan pahala yang besar yang banyak bagi orang yang membacanya. Kalian sudah hafal belum hadisnya? Yang satu hurufnya berapa? 10. Coba ada yang bisa nyebutkan hadisnya? Harus hafal ya. Jadi harus kita tahu keutamaan ibadah. Karena itu penting. Seseorang ketika mengetahui keutamaan suatu ibadah, maka dia pasti akan termotivasi untuk melakukan ibadah itu. Tapi kapan seseorang luput darinya pengetahuan tentang keutamaan ibadah, maka dia akan malas-malasan mengerjakan ibadah tersebut. Jadi harus tahu keutamaan Al-Quran. Ketika membacanya apa keutamaannya, ketika menghafalnya apa keutamaannya, ketika mengamalkannya apa keutamaannya, itu harus kita ketahui. Kayak misalkan ibadah yang lain, tahajud apa keutamaannya, itu kita perlu tahu supaya ada motivasi dari kita. Jadi ada yang kita kejar ketika kita mengerjakan itu. Kayak kalian nih sekarang nih, apa nanti ada cermat ya? Hadiahnya kan sudah disediain nih, pasti termotivasi kan? Kalian belajar dan ini. Nah, karena apa? Ada yang kalian kejar, ajar tujuan. Nah itu, ya. Jadi penting mengetahui keutamaan suatu ibadah. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya tidak harus hafal hadisnya, tapi tahu keutamaannya. Bahwa seseorang yang baca Al-Quran, satu huruf dia mendapatkan berapa? 10 pahala kebaikan. Masya Allah. Tinggal dikalikan aja. Kalau misalnya kalian baca dalam sehari rutin satu halaman, berapa huruf dalam satu halaman itu? Dikali 10.
itu kebaikan yang sangat banyak. Kemudian ya, kata Nabi SAW, Al-Quran ini selain ketika dibaca di dunia memberikan pahala yang besar, nanti dikubur ketika kalian ya masuk ke dalam kubur, sudah siap? Kata Nabi SAW, yu'ta ar-rajul fi qabrihi fa idza utiya min qibali rasihi dafa'atu tilawatul Quran. Jadi di dunia kalau dibaca mendapatkan pahala yang besar, dan nanti ternyata bacaan dia yang pernah dia lakukan di dunia ketika nanti masuk kubur, ya, kata Nabi SAW, ketika seseorang dikubur kemudian datang ya cobaan yang menimpa dia di kubur, itu dia didatangi oleh keburukan atau azab dan lain sebagainya, kata Nabi SAW, kemudian hal itu tertolak oleh sebab apa? Tilawatuhu Al-Quran, oleh sebab bacaan Al-Qurannya semasa hidup di dunia yang menyelamatkan dirinya di kubur. Kemudian juga nanti di akhirat kata Nabi SAW, iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi sahabatnya. Masya Allah. Jadi orang yang rajin membaca Al-Quran, dia adalah sahabatnya Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, Sholihat Tafisa, sebutkan ibadah apa yang kita diperintah untuk mengerjakannya nanti di akhirat. Apa? Langsung Allah yang nyuruh. Ibadah apa? Hah? Nanti di akhirat kita diperintahkan sholat enggak? Diperintahkan haji, umroh, puasa, zakat, sedekah. Tapi ada ibadah yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Kalau kita kerjakan semakin tinggi kita. Apa? Baca Al-Quran. Masya Allah. Ini keutamaan. Jadi keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan yang lain. Jadi seseorang, kata Nabi SAW, nanti di akhirat, ya, para ahli Quran ini dikatakan kepadanya, yuqalu li sahibil Quran, ikra waratil wartaki, kama kunta turatil fid dunya, fa inna akhira manzilataka akhiru ayat takra'uha. Bacalah, meninggilah, bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau dahulu membacanya ketika di dunia. Karena tempatmu, kedudukanmu ya, di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Masya Allah. Ini keutamaan yang luar biasa. Jadi seorang ahli Quran ternyata nanti diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Qurannya nanti di akhirat. Sementara ibadah-ibadah yang lain tidak diperintahkan. Tapi membaca Al-Quran disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalian kemudian mendengar perintah itu langsung dari Allah. Ya, misalkan siapa? Nindi misalnya. Nindi, ikra, bacalah, meninggilah. Luar biasa kan, bahagia sekali kita. Kalau di dunia saja misalkan Umi yang nyuruh, bahagia kan? Ara baca, Masya Allah, Umi yang nyuruh. Bagaimana nanti di akhirat Allah yang nyuruh kita. Ya, pemilik kalam itu yang menyuruh kita untuk membacanya. Kemudian yang terakhir, Sholihat Tafisa, tidak hanya itu keistimewaannya, nanti para ahli Al-Quran, ahlul Quran di akhirat, mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti mereka disuruh memanggil orang tuanya, dan orang tuanya akan diberikan kehormatan. Ustaz yakin kalian adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan pasti kalian ingin sekali memberikan sesuatu yang berharga kepada orang tua. Sesuatu yang berharga di dunia terbatas. Mungkin kita bisa memberikan rumah untuk orang tua, bisa memberikan kendaraan untuk orang tua, tapi semua itu tidak berguna kalau sudah wafat, ya kan? Maka harus ada hadiah berharga yang bisa kita berikan untuk orang tua di akhirat kelak. Yaitu dengan apa? Kita menjadi bagian dari ahlul Quran. Kata Nabi SAW, nanti orang tua itu akan dipanggil. Ya. Para ahli Quran, mereka punya orang tua, maka orang tuanya akan dipanggil. Diberi kehormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulbisa walidahu tajan dauhu qadau isyams. Kata Nabi SAW, maka orang tuanya akan dipanggil, kemudian dipakaikan di atas kepalanya mahkota yang cahayanya itu seperti cahaya matahari, bahkan lebih baik daripada cahaya matahari yang ada di dunia.
Subhanallah. Orang tua kita diberi kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab apa? Oleh sebab kita sebagai anak yang menjadi bagian dari ahlul Quran ketika di dunia. Masya Allah, itu adalah bakti tertinggi seorang anak yang diberikan kepada orang tua, yang mana dia bisa memberikan penghormatan untuk orang tua di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari mereka yang bisa memberi kehormatan orang tua di akhirat kelak. Nah, inilah Sholihat Tafisa, apa yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan menjadi bekal dan menjadi pembukaan yang terbaik yang menyulut semangat kalian untuk bisa menjalani rangkaian agenda dan kegiatan di sini, dan mudah-mudahan semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan manfaatkanlah sebaik-baiknya keberadaan kalian di sini, ya, tidak sekedar apa? Refresh ya. Itu sampingan saja, refresh, tapi tujuan intinya adalah tadi sesuai judulnya, tadabur camp. Jadi harus ada tadabur, ya. Karena di antara seseorang, di antara sebab bisa mengenal Allah selain mengkaji Al-Quran dan hadis adalah mengkaji makhluk-makhluk Allah, yaitu ciptaan-ciptaan Allah. Kita lihat pohon, kita ingat Allah. Kita lihat gunung, kita ingat Allah, ya.